Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang matematika wajib, bab 3, peluang kejadian majemuk, bagian 3 tentang peluang dua kejadian saling bebas. Peluang dua kejadian saling bebas. Dua kejadian dikatakan saling bebas apabila peluang kejadian pertama atau kejadian A tidak dipengaruhi oleh kejadian kedua atau kejadian B, dan sebaliknya, peluang kejadian kedua juga tidak dipengaruhi oleh kejadian pertama. Kita ambil contoh yang sederhana, misalnya Rani ingin melemparkan koin dan dadu secara bersamaan. Dia ingin tahu peluang munculnya koin bergambar angklung dan dadu bernomor 5. Dari kasus ini, sudah jelas bahwa koin dan dadu tidak saling berpengaruh satu sama lain. Maka dari itu, kejadian ini disebut sebagai kejadian saling bebas. Secara matematis, kejadian A dan B yang saling bebas dapat dirumuskan peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Untuk nomor 1, dua buah dadu sisi 6 dilemparkan sekali secara serentak. Misalkan A adalah kejadian munculnya mata dadu pertama angka 3, dan B adalah kejadian munculnya mata dadu kedua angka 5. Apakah kejadian A dan kejadian B saling bebas? Pertama-tama kita tentukan dulu anggota himpunan masing-masing. Untuk anggota himpunan A, itu kejadian munculnya mata dadu pertama angka 3. Berarti ada 3,1, 3,2, 3,3, dan seterusnya, yang jumlahnya ada 6. Terus untuk B, itu kejadian munculnya mata dadu kedua angka 5. Berarti ada 1,5, 2,5, 3,5, dan seterusnya yang jumlahnya ternyata juga sama, 6. Lalu ada A irisan B. Berarti apa yang terjadi di A juga terjadi di B. Itu ada 1, yaitu 3,5. Lalu kita tentukan peluang masing-masing kejadian. Karena di sini ada dua dadu yang dilempar, sehingga NS sama dengan 6 pangkat 2, yaitu 36. Terus untuk peluang A, itu ada NA per NS, kita masukin jadi 6 per 36, sama dengan 1 per 6. Lalu untuk peluang B, itu NB per NS, kita masukin jadi 6 per 36, hasilnya juga 1 per 6. Lalu ada peluang A irisan dengan B, berarti NA irisan dengan B dibagi NS, yaitu 1 per 36. Lalu kita cari apakah berlaku PA irisan B sama dengan PA dikali PB. Kita masukin berarti 1 per 36 sama dengan 1 per 6 dikali 1 per 6. Hasilnya 1 per 36 sama dengan 1 per 36. Karena berlaku PA irisan B sama dengan PA dikali PB, maka kejadian A dan kejadian B itu saling bebas. Lanjut ke nomor 2. Dua buah dadu sisi 6 dilempar secara serentak. Kejadian A adalah kejadian munculnya angka 3 pada dadu pertama, sedangkan kejadian B adalah kejadian munculnya jumlah angka kedua dadu sama dengan 8. Apakah kejadian A dan kejadian B saling bebas? Nah, pertama kita tentukan dulu NS-nya. Karena ada dua dadu yang dilempar, jadi 6 pangkat 2 sama dengan 36. Lalu kita tentukan anggota himpunan masing-masing. Untuk anggota himpunan A, itu kejadian munculnya angka 3 pada dadu pertama, berarti ada 3,1, 3,2, 3,3, dan seterusnya. Jumlahnya ada 6. Lalu untuk anggota himpunan B, yaitu kejadian munculnya jumlah angka kedua dadu sama dengan 8. Berarti ada 2,6, 6,2, 3,5, dan seterusnya. Jumlahnya ada 5. Lalu ada lagi A irisan B, yaitu apa yang terjadi di A juga terjadi di B. Di situ ada 3,5, cuma 1. Selanjutnya kita tentukan peluang masing-masing kejadian. Untuk PA sama dengan NA per NS, kita masukin jadi 6 per 36 sama dengan 1 per 6. Untuk peluang B itu ada NB per NS sama dengan 5 per 36. Udah nggak bisa dikecilin lagi. Terus untuk PA irisan B itu ada NA irisan B dibagi dengan NS sama dengan 1 per 36. Lalu kita cari apakah berlaku PA irisan B sama dengan PA dikali PB. Maka kita cek di sini
peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Kita masukin 1/36 sama dengan 1/6 dikali 5/36. 1/36 sama dengan 5/216. Nah, dari hasil perhitungan di atas, peluang A irisan B sama dengan 1/36. Dan peluang A dikali peluang B itu hasilnya 5/216. Artinya, kalau peluang A irisan B tidak sama dengan peluang A dikali peluang B, sehingga kejadian ini disebut adalah kejadian yang tidak saling bebas. Lanjut ke nomor 3, dua dadu setimbang dilempar secara bersamaan. Peluang munculnya mata dadu pertama 2 dan mata dadu kedua 4 adalah. Nah, di sini kejadian ini adalah kejadian saling bebas. Kenapa? Karena dadu pertama dan dadu kedua tidak saling berkaitan. Misalnya, di soal ini kejadian munculnya mata dadu 2 kita lambangkan dengan A, dan mata dadu 4 kita lambangkan dengan B. Maka pada soal tersebut diketahui NA-nya sama dengan 1 karena mata dadu 2 ada 1. NB-nya juga sama dengan 1 karena mata dadu 4 ada 1. NSA sama dengan NSB, jumlahnya ada 6. Karena jumlah mata dadu ada 6. Sehingga untuk menghitung kejadian saling bebas di atas adalah peluang A beririsan dengan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Sama dengan NA per NSA dikali NB per NSB. Sama dengan 1/6 dikali 1/6. Jumlahnya adalah 1/36. Kemudian kita beralih ke contoh soal. Dalam kotak pertama terdapat 4 bola merah dan 3 bola biru. Kotak kedua terdapat 7 bola merah dan 3 bola putih. Dari masing-masing kotak diambil 1 bola. Peluang terambil bola merah dari kotak pertama dan bola putih dari kotak kedua adalah. Untuk mengetahui peluang terambil bola merah dari kotak pertama dan bola putih dari kotak kedua, yang harus dicari terlebih dahulu adalah yaitu peluang terambilnya bola merah pada kotak pertama dan peluang terambilnya bola putih pada kotak kedua. Kemudian di sini yang pertama kita akan menentukan peluang terambilnya bola merah dari kotak pertama. Yang harus diketahui terlebih dahulu yaitu NS, yaitu total bola kotak pertama sama dengan 7. Dari mana 7 itu berasal? Yaitu dari 4 bola merah ditambah dengan 3 bola biru. Maka hasilnya sama dengan 7. Kemudian harus diketahui lagi yaitu NA. Banyaknya bola merah pada kotak pertama yaitu berjumlah 4 bola. Jadi peluang dari terambilnya bola merah dari kotak pertama adalah NA per NS sama dengan 4/7. Kemudian yang kedua, kita menghitung peluang terambilnya bola putih pada kotak kedua. Yang harus diketahui terlebih dahulu yaitu NS, total bola dalam kotak kedua, yaitu sama dengan 10. Dari mana 10 itu berasal? Yaitu dari 7 bola merah dan 3 bola putih. Kemudian yang harus diketahui lagi yaitu NB. Banyaknya bola putih pada kotak kedua sama dengan 3 bola. Maka peluang terambilnya bola putih pada kotak kedua yaitu NB per NS sama dengan 3/10. Maka peluang terambil bola merah dari kotak pertama dan bola putih dari kotak kedua adalah P dalam kurung A iris B sama dengan peluang A dikali peluang B. Maka sama dengan 4/7 dikali 3/10. Maka sama dengan 12/70. Kemudian kita akan beralih ke contoh soal berikutnya. Di dalam suatu kotak terdapat 6 bola berwarna putih, 3 bola berwarna merah, dan 1 bola berwarna kuning. Akan diambil 3 bola sekaligus secara acak. Peluang terambilnya 2 bola merah dan 1 bola berwarna kuning adalah. Yang pertama, kita akan menghitung banyaknya seluruh kemungkinan, yaitu NS sama dengan C10 dikurang 3 sama dengan 10 faktorial per 10 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. Jadi total keseluruhannya sama dengan 120. Kemudian kita akan menghitung peluang terambilnya 2 bola berwarna merah dan 1 bola berwarna kuning, yaitu sama dengan P sama dengan C3 dikurang 2 dikali C1 kurang 1 per C10 kurang 3. Nah, untuk C3 dikurang 2 itu adalah peluang dari bola berwarna merah. 3 itu adalah total keseluruhan bola merah dan 2 itu peluang yang akan diambil. Dikali C1 dikurang 1, 1 atas itu merupakan total dari bola berwarna kuning dan yang satu yang di bawah itu merupakan peluang yang akan diambil dari bola berwarna kuning, yaitu 1.
per C10 dikurang 3. C10 kurang 3 ini adalah total dari NS yang telah kita hitung tadi. Maka akan didapat total keseluruhannya yaitu 3 per 120. Kemudian kita lanjut ke latihan soal. Untuk latihan soal nomor 1, dadu putih dan dadu merah dilempar satu kali secara bersamaan. A. Kejadian mata dadu putih muncul bilangan genap. B. Kejadian mata dadu merah muncul bilangan prima. Tentukan peluang A dan B. Cara menjawabnya, kejadian A yaitu muncul bilangan genap pada dadu putih adalah 2, 4, dan 6. Maka dari sini peluangnya adalah 3 per 6. Disederhanakan menjadi 1 per 2. Sedangkan kejadian B muncul bilangan prima pada dadu merah. Bilangan prima adalah 2, 3, dan 5. Sehingga peluangnya 3 per 6 disederhanakan menjadi 1 per 2. Maka PA iris B sama dengan PA kali PB, sehingga diperoleh 1 per 2 dikali 1 per 2 sama dengan 1 per 4. PA iris B dari kejadian yang saling bebas ini adalah 1 per 4. Nomor 2, Andi melakukan percobaan menarik satu kartu dari satu set kartu bridge secara acak dan pelemparan sebuah dadu. Tentukan peluang untuk memperoleh kartu kerajaan King, Queen, Jack, dan ganjil pada pelemparan sebuah dadu. Cara menjawabnya, pisahkan ruang sampelnya untuk NS1 adalah satu set kartu bridge yang berjumlah 52. Kejadian A atau NA adalah terambilnya kartu kerajaan dalam satu set kartu bridge. Semuanya ada 12, yaitu ada 4 jenis, dan masing-masing jenis ada King, Queen, Jack. Untuk NS2 yaitu pelemparan sebuah dadu, yaitu mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi NS2 ada 6. Kemudian kejadian B adalah munculnya mata dadu ganjil yaitu 1, 3, 5. Maka NB adalah 3. PA iris B sama dengan PA kali PB dengan NA per NS1 sama dengan 12 per 52 dikali NB per NS2 sama dengan 3 per 6. Disederhanakan lagi menjadi 3 per 13 dikali 1 per 2 sama dengan 3 per 26 sebagai hasil akhir. Nomor 3, sebuah dadu dan sebuah uang logam dilempar bersama-sama sekali. Tentukan peluang munculnya mata dadu 3 dan angka. Cara menjawabnya, pisahkan ruang sampelnya. NS1 adalah sebuah dadu dengan mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti NS1 sama dengan 6. Untuk kejadian A atau NA, titik sampel hanya mata dadu 3. Jadi NA sama dengan 1. Lalu ruang sampel kedua yaitu NS2 untuk uang logam dengan angka dan gambar. Berarti NS2 sama dengan 2. Kejadian B atau NB adalah kejadian muncul angka. Anggotanya hanya A. Berarti NB sama dengan 1. Maka PA iris B sama dengan PA kali PB sama dengan NA per NS1 kali NB per NS2, yaitu 1 per 6 dikali 1 per 2. Jadi hasilnya 1 per 12 sebagai hasil akhir. Untuk soal nomor 4, jika A dan B adalah dua kejadian saling bebas, PA sama dengan 3 per 5 dan PB sama dengan 1 per 5, maka PA iris B adalah jawab peluang dua kejadian saling bebas. PA iris B sama dengan PA kali PB. Peluang dua kejadian bersyarat tak bebas PBA jika peluang terjadi B setelah A, dan PAB jika peluang terjadinya setelah A setelah B. Maka PA iris B sama dengan PA kali PB. PA-nya di sini ada 3 per 5 dan PB-nya di sini 1 per 5. Karena tidak ada penjelasan peluangnya, maka kejadian saling bebas. Maka PA iris B sama dengan 3 per 5 dikali 1 per 5. Maka hasilnya adalah 3 per 25. Selanjutnya untuk soal nomor 5 terakhir. Jika sebuah dadu dan keping mata uang dilempar undi satu kali bersama, maka peluang untuk memperoleh gambar pada mata uang dan bilangan ganjil pada dadu adalah, ini merupakan peluang saling bebas. Maka P gambar sama dengan N gambar per NS sama dengan 1 per 2. P ganjil sama dengan N gambar per NS sama dengan 3 per 6. Maka P gambar dan P ganjil sama dengan P gambar dikali P ganjil. Maka 1 per 2 dikali 3 per 6. Dan hasilnya adalah 3 per 12. Dan masih bisa disederhanakan menjadi 1 per 4. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.